Pak Sebu kalau aku nggak di sini rumahnya. Beberapa hari kemudian mereka datang ke rumah. Oh Ustaz, hampura kamari upload katuker. Gak apa-apa ya. Masya Allah. Ada aja kejadian seperti itu. Nah ini jangan sampai menimpa kita ya. Ketika kita ingin sedekah memberi orang, lupa ngasih isinya. Amplopnya ya. Masya Allah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Maka siapkan infak sedekah terbaik untuk anak-anak yatim ya. Nah oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita tunda dulu kajian kitab Abi Syuja, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang konsep sedekah ya Bu ya. Konsep sedekah ini saya pengen jelaskan sekarang mumpung saya lagi ingat. Karena di Abi Syuja itu nanti pembahasan sedekah masih lama ya. Nah kitab yang akan kita baca kitab Riyadhus Shalihin karena Imam Nawawi ada beberapa hadis yang ingin saya baca. Pertama, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? As-sadaqatu 'alal miskini shadaqatun. Sedekah terhadap fakir miskin yang tidak memiliki hubungan saudara, maka pahalanya hanya satu, yaitu pahala sedekah. Wa ala dirrahimi thintan, dan bersedekah kepada fakir miskin yang memiliki hubungan saudara, maka pahalanya dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Shadaqatun wasilatun. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Imam Tirmidzi mengatakan status hadis ini hasan shahih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwasanya bersedekah kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan saudara dengan kita, misalkan adik kita, kakak kita, keponakan kita, sepupu kita, maka lebih afdol daripada bersedekah kepada fakir miskin yang tidak memiliki hubungan saudara dengan kita. Itu kalau sedekahnya terbatas Pak. Tapi kalau sedekahnya itu banyak, maka berikan semua, baik fakir miskin yang bukan tidak memiliki hubungan saudara ataupun fakir miskin yang memiliki hubungan saudara. Ya. Cuman seperti itu, kalau dikasih pilihan mana yang lebih afdol, fakir miskin yang memiliki hubungan saudara atau yang tidak memiliki hubungan saudara, maka kata Nabi, fakir miskin yang memiliki hubungan saudara dengan kita itu lebih afdol untuk diberi. Pahalanya dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim dan menyambung tali kasih sayang semakin erat. Karena kalau kita sedekahnya langsung ke orang lain Pak, nanti saudara-saudara yang fakir miskin itu ada perasaan, nah ini kok saudara saya sedekah ke orang jauh, orang dekat aja butuh. Maka kata-kata dahulukan orang dekat dulu ya. Setelah orang dekat di sekitar kita, keluarga kita selesai diberi sedekah, maka baru yang lain. Kemudian dalam masalah keluarga ada 3 istilah. Ini Bapak Ibu wajib catat dan wajib paham. Pertama ada istilah ahlun. Ahlun ini bahasa Indonesianya keluarga. Yang kedua ada istilah qoribun atau dzu qorobatin. Yang bahasa Indonesianya adalah kerabat. Kemudian yang ketiga ada istilah dzu rahimin. Yang bahasa Indonesianya adalah saudara. Ini istilahnya. Jadi ada 3 istilah: keluarga, kerabat, dan saudara. Pertama keluarga. Siapakah keluarga? Keluarga adalah anak dan istri, itu saja Pak Bu.
Jadi yang namanya keluarga itu cuma dua, anak dan istri. Maka kalau ada sesi foto keluarga, ayo keluarga. Nah itu batasannya cuma anak istri. Artinya pasangan suami istri dan anak, itu saja. Kecuali kalau disebut keluarga besar, ayo keluarga besar kumpul. Nah maka ini dari kakeknya, kemudian saudara-saudaranya, sekeluarga, anak cucunya kumpul semua. Itu namanya keluarga besar. Cuman kalau dipanggil keluarga, maka istilah keluarga itu terbatas hanya kepada pasangan suami istri dan anak. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah suami boleh sedekah kepada istri? Atau sebaliknya, apakah boleh istri sedekah kepada suami? Kemudian bagaimana orang tua sedekah kepada anaknya? Kira-kira boleh atau tidak? Nah hadirin sekalian dimuliakan Allah. Pertama, suami tidak boleh bersedekah kepada istri. Kenapa? Karena jatah istri itu bukan sedekah, tapi nafkah. Orang yang sudah dapat jatah nafkah, maka tidak boleh mendapatkan sedekah. Maka boleh gak Bapak Ibu suami sedekah pada istrinya? Gak boleh, karena jatah istri itu nafkah. Jangan dua-duanya. Nafkah juga, sedekah juga, enggak. Cuma boleh salah satunya saja, ya. Kemudian sebaliknya, apakah istri boleh sedekah pada suami? Kira-kira boleh gak Bu? Boleh. Kalau istri boleh sedekah pada suaminya. Kenapa? Karena istri tidak wajib memberi nafkah pada suami. Jadi suami tidak ada jatah nafkah dari istri. Ketika suami tidak ada jatah dari nafkah dari istri, maka suami boleh menerima sedekah dengan syarat suaminya tergolong fakir miskin. Amun suami nak mengharma gula. Suami salaki benghar, Pak yo sedekah dibuing lah, teman-teman. Ya, ini buat fakir miskin. Tapi kalau suaminya kaya, kemudian istri memberikan sesuatu, itu namanya bukan sedekah, tapi hadiah. Suaminya ulang tahun, ibu kasih surprise. Waduh. Biasanya nonton terus mobil wae. Tinggal saya punawan coba mobil-mobilan. Ya, ibu ngasih surprise kepada suami, itu namanya hadiah, bukan sedekah. Begitu pula suami memberikan sesuatu kepada istri di luar nafkah. Bu, ingat gak malam ini malam apa? Oh iya, ingat. Malam apa coba? Malam Lailatul Qadar. Lain. Ini adalah malam pernikahan kita. Oh, Masya Allah. Ya Bu ya. Ini ada sedikit hadiah buat ibu. Mungkin harganya nggak seberapa, tapi ini sebagai bukti rasa cinta papa kepada dirimu. Indah betul kalau ngayal. Aslinya gitu dah Bu. Ya Bu ya, tapi nggak apa-apa lah, ngayal kan bebas. Ini Bu ada hadiah buat ibu. Pas dibuka kunci mobil. Toyota Alphatra. Masya Allah. Ini teh papa beneran, ya Bu beneran. Tadi nemu di jalan. Tolong umumin dong di majelis taklim ya. Sugan derek merek. Minta panggung ke dia kunci mobil saha lagi, bosan bukan. Ya, akan indah sekali ya Bapak Ibu. Ya, nah kalau istri memberikan pada suami namanya hadiah, suami yang mampu ya. Suami memberikan pada istri di luar nafkah juga namanya hadiah. Boleh. Nah jadi
seperti itu, istri boleh bersedekah kepada suami, tapi suami tidak boleh bersedekah kepada istri. Lalu bagaimana orang tua kepada anak? Orang tua kepada anak tidak boleh memberikan sedekah. Kenapa? Karena jatah anak adalah nafkah, bukan sedekah. Kecuali anaknya itu sudah mapan, ya, anaknya sudah kerja, sudah punya penghasilan sendiri, maka boleh kasih sedekah buat anak. Kalau anaknya boleh ngasih sesuatu buat anak. Karena anak yang sudah balik itu tidak wajib lagi diberi nafkah. Ini anakku kalau sudah punya penghasilan sendiri nggak wajib lagi dikasih nafkah. Ya. Kemudian kalau anak sudah menikah, naudzubillah rumah tangganya kurang beruntung, hidup sama suaminya sederhana bahkan fakir miskin, maka orang tua boleh memberikan sedekah kepada anaknya. Ustaz, keluarga anak saya kasihan gak mampu, ya sudah, ibu bapak boleh kasih sedekah. Kenapa boleh kasih sedekah? Karena anak ketika sudah menikah, maka nafkahnya itu ditanggung oleh suami, bukan oleh bapak ibu, maka boleh diberikan sedekah. Nah, jadi seperti itu ya konsepnya bapak ibu. Orang yang dapat nafkah tidak boleh dapat sedekah, dan orang yang tidak dapat bagian nafkah maka boleh dapat sedekah. Dan ini sama dengan zakat. Istri, anak tidak boleh dapat zakat. Kenapa? Karena bagiannya nafkah. Jadi orang yang dapat nafkah tidak boleh diberikan sedekah, juga tidak boleh mendapatkan zakat. Misalkan bapak ada zakat perusahaan, masya Allah, zakatnya sampai 100 juta, waduh, masya Allah, luar biasa. Kemudian, Ustaz, saya pengen ngeluarin zakat, tapi saya pengen ngasih ke istri saya. Kenapa? Kalau ngasih ke istri kan bisa balik lagi lah. Bisa, ya. Apakah boleh zakat ke istri? Tidak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jatah istri itu adalah nafkah, bukan sedekah dan zakat. Ya, zakat pada anak tidak boleh, zakat pada istri juga tidak boleh. Itu yang pertama, yang namanya keluarga terbatas hanya pada anak dan istri, dan itu konsep sedekahnya. Ya. Kemudian yang kedua, ada istilah kerabat, qoribun atau dzukorobatin. Siapakah kerabat? Kerabat itu hanya dua. Pertama orang tua, yang kedua anak, cuman ke atas dan ke bawah saja. Ya. Orang tua namanya kerabat, anak juga namanya kerabat. Jadi anak selain tergolong keluarga juga tergolong kerabat. Nah, hukum kerabat sama dengan hukum keluarga. Orang tua tidak boleh mendapatkan sedekah dari kita. Kenapa? Karena jatahnya nafkah. Jadi kalau orang tua tidak mampu, tidak punya tabungan, gak punya kontrakan, gak punya simpenan, maka anak wajib menafkahi orang tua. Ketika anak wajib menafkahi orang tua, maka orang tua tidak boleh mendapatkan sedekah dan zakat dari anak. Ya. Kecuali kalau orang tuanya mampu. Pak Ustaz, kayaan juga orang tua saya daripada saya. Boleh tidak memberikan sesuatu? Boleh. Ini namanya hadiah. Ini Bapak Ibu, orang tua walaupun hartanya lebih banyak dari kita, maka coba kita berusaha untuk tetap memberikan sesuatu. Karena yang orang tua lihat itu bukan pemberiannya, tapi yang orang tua lihat adalah perhadiannya. Betul nggak? Ini orang tua walaupun duitnya banyak, tapi kalau dapat hadiah dari anak, senangnya luar biasa, Bapak Ibu. Karena yang dilihat tadi bukan pemberian, tapi perhatian. Masya Allah. Anak ketika memberi kepada orang tua yang mampu, itu namanya hadiah, bukan sedekah. Ya. Kemudian kita pun tidak boleh memberikan sedekah dan zakat kepada anak. Kenapa? Karena zakat anak adalah nafkah. Nah, jadi seperti itu ya, hukum kerabat sama dengan hukum keluarga. Kerabat tidak boleh mendapatkan sedekah dan zakat.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada istilah keluarga, istilah saudara. Yang pertama keluarga, yang kedua kerabat, yang ketiga saudara. Jadi saudara itu adalah misalkan adik kita, kakak kita, ponakan kita, sepupu kita, paman kita, itu namanya saudara, baik yang dekat ataupun yang jauh. Nah, dalam konsep sedekah, saudara itu boleh mendapatkan sedekah, Pak. Kita boleh sedekah pada adik kita, pada kakak kita, pada ponakan kita, paman kita yang tergolong fakir miskin. Bahkan kata Nabi itu lebih afdol. Siapa orang yang bersedekah kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan saudara, maka pahalanya dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Kenapa mereka boleh mendapatkan sedekah? Karena mereka tidak mendapatkan jatah nafkah. Kita wajib tidak memberi nafkah kepada adik dan kakak kita. Tidak wajib. Walaupun keluarga kakak kita, misalkan keluarga adik kita tidak seberuntung keluarga kita. Keluarganya itu sulit, keluarganya susah ekonominya, keponakan kita juga sulit, paman kita juga sulit, maka kita tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ketika kita tidak wajib memberikan nafkah kepada mereka, maka kita boleh memberikan sedekah kepada mereka dan boleh memberikan zakat kepada mereka, bahkan lebih afdol. Jadi Bapak Ibu kalau pengen zakat gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, perhatikan saudara-saudara dulu yang gak mampu. Ada tidak saudara-saudara kita yang tidak mampu? Lebih baik Bapak Ibu mengeluarkan zakat besar kepada satu orang daripada zakat yang besar dibagi-bagi kepada banyak orang. Bapak Ibu punya zakat 10 juta, kasih satu orang fakir miskin sudah. Ya, diniatkan zakat itu untuk sebagai usaha. Lebih baik kita memberikan zakat produktif daripada memberikan zakat sekedar konsumtif. Lebih baik kita memberikan satu zakat yang besar tapi orang bisa membangun ekonominya, Pak, daripada kita memberikan zakat banyak tapi itu hanya sekedar untuk makan satu hari sampai seminggu saja. Ini pemikiran saya, nggak tahu pemikiran Bapak. Kira-kira sama nggak Bapak Ibu? Lebih baik memberikan satu zakat kepada satu orang, kemudian satu orang itu bisa membangun ekonominya. Yang tadinya nganggur bisa dagang, yang tadinya nggak punya sumber penghasilan bisa jadi punya sumber penghasilan. Ini yang pertama. Yang kedua, satu zakat dibagi, dipecah jadi untuk 100 orang misalkan, tapi hanya sekedar makan seminggu. Ini kira-kira lebih efektif yang mana? Yang pertama kan? Lebih efektif yang pertama. Apalagi kalau zakat ini ada yang mengkoordinirnya, ya, orang yang jenius, yang pemikirannya itu inovatif, ya, pemikiran ke depan, bisa mengelola, dan dia punya niat lillahi ta'ala. Pak Haji, kita bikin satu komunitas, Masya Allah, komunitas mengkayakan Indonesia. Yang zakat ya kesini, nanti kita kelola 10 juta sini, kita kasih ke satu orang, kita bilang mau nggak zakat 10 juta, tapi syaratnya untuk membangun ekonomi. Satu orang kaya bisa menghidupkan ekonomi satu orang, Pak. Masya Allah. Bayangkan ada berapa orang kaya yang ada di Cikarang, khususnya Tegal Gede. Ada 10 orang kaya yang berzakat, maka berarti ada 10 orang yang terbebas dari kemiskinan dan pengangguran. Itu zakat setiap tahun. Setiap tahun dibebaskan orang dari 10 orang dari kemiskinan. Bagaimana zakat itu bisa berjalan 10 tahun? Maka ada 100 orang yang sudah dibebaskan dari kemiskinan dan pengangguran. Itu kalau hitung-hitungannya rendah. Coba kalau orang kaya ini banyak, kemudian di programnya banyak, Masya Allah Pak, minimal di Tegal Gede nggak ada orang miskin, ya, minimal di Tegal Gede nggak ada orang miskin, kaya semua, Masya Allah.
Ini mah lagi ngayal. Ya. Nanti jangan Ustaz aja yang bikin komunitasnya. Nanti Ustaz yang ngatur. Nanti udah ngaji saya. Berhenti saya jadi Ustaz. Ya, harus ada satu orang yang punya peran masing-masing. Saya punya peran ngajar. Kemudian ada orang lain yang punya peran jadi donatur. Ada orang lain yang punya peran jadi yang lainnya, harus ada yang punya peran. Ada yang perannya jadi dokter untuk menyehatkan orang. Ada perannya pengusaha untuk memberi makan fakir miskin. Ada perannya guru agama untuk menjelaskan tata cara ibadah dan halal haram. Nah ini harus ada peran yang lain nih Pak. Yang ahli ekonomi siapa di sini? SE, sarjana ekonomi. Manfaatkan itu ilmunya buat mengembangkan masyarakat untuk memikirkan umat terbebas dari kemiskinan. Ini umat kalau bebas dari kemiskinan, insya Allah Pak, agama semakin kuat dan orang semakin taat. Kebanyakan orang belum ibadah dan masih maksiat itu karena faktor ekonomi. Kadal fakru an yakuna kufron. Seorang penyair mengatakan biasanya kemiskinan itu membawa seseorang kepada kekufuran. Coba kalau orang ekonominya distabilkan, ekonominya diangkat, insya Allah semua orang mudah-mudahan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan hayalan yang sangat mulia. Gak apa-apa mimpi dan ngayal Pak. Karena segala sesuatu dimulai dari mimpi. Ini Indonesia bisa merdeka karena mimpi Soekarno. Mimpi berhayal ini enak punya negara yang merdeka. Akhirnya mimpi itu diwujudkan. Maka gak apa-apa sekarang kita ngayal dulu, mimpi dulu, ngasih konsep minimal ke orang walaupun kita gak bisa menjalankannya. Mudah-mudahan yang dengar bisa menjalankan. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Nah itu saja ya pelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang konsep sedekah yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan status hadis ini adalah hadis hasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jalan-jalan ke pantai cerita, pulangnya lenteng rambutan dan semangka. Cakep. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan malu untuk bertanya. Cakep. Karena ini menuju jalan ke surga. Amin. Barangkali siapa yang bertanya silakan. Yang paling bawah. Ya silakan. Ya pakai dulu yang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, berapa batasan umur anak yatim, baik itu laki-laki maupun perempuan? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa berapa batasan umur anak yatim? Disebut anak yatim itu sampai balik. Setelah balik tidak lagi disebut dengan anak yatim.
ketika kita santunan anak yatim tetap walaupun yang sudah balik tetap kita kasih. Jangan sampai kita pengennya yang betul-betul yatim, yang belum balik, yang kita kumpulkan anak-anak kecil saja yang ditinggal bapaknya kita kasih santunan. Yang gede enggak, jangan. Yang gede juga kasih, walaupun sudah tidak tergolong sebagai anak yatim. Bahkan yatim-yatim yang sudah balik itu sebetulnya lebih membutuhkan, karena kan sudah umuran SMP, sudah umuran SMA, Pak ya, kebutuhannya lebih banyak. Nah maka kalau berbicara masalah definisi, anak-anak yang sudah balik itu tidak tergolong yatim lagi. Tapi kalau kita berbicara tentang sedekahnya, maka walaupun yatim tetap berikan sedekah santunan yatim. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang pertanyaan kedua, barangkali dari ibu. Nah, ada yang bapak-bapak, Bang Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang kaya yang sering berdakwah menjaga ada saudaranya datang, Apanya? saudaranya datang dari sana Saudaranya datang. untuk bawa anaknya menjadi saksi itu. Sehingga kan ada di mana pahalanya. Orang kaya pengen sedekah, saudaranya datang minta dia. Ini kurang jelas ini. Orang kaya. Sedekah, orang kaya sedekah. Saudaranya datang ke rumah. Pahalanya dihilangkan. Ada orang kaya datang saudaranya, terus dia mau berobat. Minta, tapi nggak dikasih. Ya kak, tapi orang saudaranya tidak dikasih. Pertanyaannya, Pahala dan sedekah gimana? Kalau saudaranya tidak dikasih, oh pahala sedekahnya. dia seringnya ke orang. Oh sedekahnya malah ke orang, bukan ke saudaranya. Kalau ke orang sering datang, tidak ke saudaranya. Keluar pintu. Gitu. Orang sedekahnya lebih ke itu kira-kira. Mahal nih. Iya. Itu kan. Saya Sih mereka sama bagiannya bagus. tapi kan dulu betul. Pas dulu datang, oh baik. Iya. Begitu. Aduh, saya kurang ngopi. Iya. Jadi pertama, Bapak Ibu, selama seorang kaya itu mau sedekah, maka selama itu pula dia dapat pahala. Walaupun sedekahnya kepada orang lain, tetap dia dapat pahala. Bukan berarti dengan dia tidak bersedekah kepada saudara dekatnya, malah memilih sedekah kepada orang lain, bukan berarti si orang kaya ini dapat dosa, enggak. Tetap dia dapat pahala. Tapi dia meninggalkan yang lebih afdol. Ini hanya masalah afdol saja ya. Jadi misalkan ada dua pilihan, sedekah ke saudara atau ke orang lain, lebih afdolnya itu ke saudara. Tapi kalau mau ke orang lain, nggak jadi masalah.
Lalu bagaimana urusan seorang kaya tidak mau memberi kepada saudara? Nah, itu urusan dia kedua. Ya, kita nggak tahu kenapa sampai seorang kaya itu tidak mau memberi. Barangkali ada masalah pribadi. Bukan sering Ya. Nah, jadi seperti itu ya. bosan sih presiden itu. Nah, Nggak ada apa-apa. jadi intinya seorang kaya itu tetap dapat pahala dan tidak dapat dosa. Yang dapat dosa itu kalau dia menzolimi, misalkan mengambil hak saudaranya, itu baru dosa. Ini kan nggak ngambil hak, cuman nggak mau ngasih aja. Ya. Nah, sebetulnya gini ya, sebetulnya saudara itu kalau dia punya kekuatan dari segi harta, maka tugas dia untuk menyatukan saudara yang lainnya. Jadi yang nggak punya harta itu ya dirangkul, diatur, diubah. Misalkan yang saudara yang nggak punya harta nggak mau ibadah, istilahnya ya nggak selalu duit, mau ibadah. Nah, ini tugas saudara yang punya harta nih buat ngatur orang ini. Ayo sih ibadah lah, pakai kuaing dari duit. Bisa dengan cara seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dari. Mau udah. Terus ganti apa ya tadi? Alhamdulillah. Guys, kabarnya insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sedikit ya Bapak Ibu sebelum ditutup, informasi saja. Jadi di RT 11 itu ada Baitul Mal Bapak Ibu. Jadi Baitul Mal ini ngaji sebulan sekali. Satu RT diundang, walaupun sebagiannya belum pernah datang. Jadi satu RT kita ngaji bareng di musola Hidayatul Hidayah, dan ngajinya ini bawa duit. Satu kakak bawa duit 10.000, tapi ada yang bawa 20, 50 sampai 100. Nanti pas ngaji sambil bayar. Uang yang dikumpulkan nanti dikelola oleh panitia Baitul Mal. Untuk apa? Pertama, untuk subsidi warga yang kena musibah kematian. Jadi begitu ada yang meninggal dunia, itu dapat subsidi dari Baitul Mal. Lumayan Pak untuk kafan dan lain sebagainya. Belum lagi bantuan dari tetangga. Jadi setidaknya buat orang yang benar-benar gak mampu itu bisa menolong betul Pak. Buat orang yang mampu mungkin ya banyak yang nolak. Seperti misalkan orang yang mampu kena musibah kematian kemarin, keluarga besar Bapak Haji Musnadi, keluarga meninggal, dapat Baitul Mal juga Pak. Mau yang kaya mau yang miskin dapat. Cuman biasanya yang punya duit nolak. Ustaz mohon maaf, ini bukannya kami nolak, kami sudah punya dana, ini dialihkan saja di fakir miskin. Ini manfaat sekali Pak. Yang kedua, dana Baitul Mal itu untuk warga yang sakit. Jadi warga yang sakit yang dirawat itu dapat dari Baitul Mal Pak. Alhamdulillah. Paling tidak ya untuk biaya obat, berobat, kemudian transportasi, itu programnya baru dua. Kan orang kena musibah kematian dan orang yang sakit dirawat, mau di rumah sakit mau di rumah. Nah, itu kita bareng-bareng Pak warga RT 11 membangun program itu. Cuman baru sekedar ala kadarnya saja. Tapi alhamdulillah dari program itu berjalan sekarang sampai 5 tahun, kita sudah punya tenda sendiri, udah punya kursi sendiri Pak. Ya, udah punya kursi sendiri. Jadi warga RT 11 kalau mau acara pakai tenda, misalkan tahlilan butuh tenda udah ada di Baitul Mal, butuh kursi udah ada di Baitul Mal, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu khusus untuk RT 11 saja ya. Kalau RT lain pengen pakai sewa, bayar buat Baitul Mal juga ya. Nah jadi seperti itu Pak. Kita ini kumpulan orang-orang
kecil tapi kita ibarat lidi ya, kalau satu gampang dipatahkan tapi kalau jadi sapu ijuk itu jadi kuat Pak. Ini kalau kumpulan orang kecil aja bisa saling ngasih manfaat, apalagi orang kayanya bersatu. Komunitas mengkayakan Indonesia, pengusaha kumpul semua, zakat dikelola, sedekah dikelola, benar-benar pakai ilmu ekonomi syariah Islam. Masya Allah, saya nggak bisa bayangin pahala apa yang akan didapatkan. Kita cuma bisa main kecil aja di sana. Ada yang bilang sendiri, Ustaz gini betul mah konsepnya di RT saya. Saya bilang di RT saya aja saya sering masih tinggalin karena masih banyak urusan ke sana kemari. Nanti kalau saya sudah fokus di kampung, saya kan masih banyak urusan di luar. Nanti suatu saat saya pengen putus semua di luar, saya pengen fokus. Nah, baru di sana kita bikin konsep-konsep, kita bikin kemajuan-kemajuan, kita bikin peradaban Islam. Islam itu bukan cuma sekedar di masjid, di majelis, duduk, enggak. Islam itu harus punya peradaban, akhlak maju, ekonomi maju, pemikiran maju. Itu Islam yang sesungguhnya. Dan saya ada wacana ke sana. Kapan? Allah a'lam. Kalau kita udah fokus, insya Allah kita jalankan itu semua. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Tidaklah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, melainkan Allah ampuni dosa. Amin.